Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan dzakarin aw unsa Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat duhur Masjid As-Sifa RSPAD Gatot Subroto yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita semua senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kalau kita bertanya kepada setiap orang, apakah hidupnya ingin selalu lebih baik? Maka jawabannya pasti iya. Siapapun dia, pasti hidup kita ingin selalu lebih baik. Bukan hanya di dunia, tetapi termasuk kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan tempat yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Namun semua itu harus kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Bahkan begitu banyak ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada kita agar kita selalu hidupnya lebih baik. Dan konsep Allah di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan, yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah berikan kehidupan yang baik buat mereka. Allah berikan kehidupan yang baik buat mereka. Karena siapa yang mau mencari kehidupan yang baik di dunia, maka Allah berikan kehidupan itu yang baik. Siapa yang ingin mencari kehidupan yang baik di akhirat, maka Allah berikan kehidupan yang baik, tergantung apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Tapi yang jelas, Allah sudah memberikan ayat-ayatnya kepada kita semua melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai dengan sekarang ini, kita mau membukanya Al-Quran atau mau kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, bahkan ketika kita membaca saja, maka insya Allah Allah akan berikan pahala setiap huruf. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran satu hari 50 ayat, maka Allah mencatatnya dia termasuk orang yang melakukan kebaikan. Dan siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari, maka dia aman daripada siksa kubur nanti. Setiap hari. Istiqomah. Jangankan cuma 100 ayat. 200 ayat pun masih ringan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang setiap hari dia membaca Al-Quran bukan hanya 1-2 juz, bahkan sampai 6-7 juz. Berarti berapa ratus ayat yang dia baca. Bisa nggak kita? Bisa, tergantung kepada kebiasaan kita. Tapi kita tidak memikirkan kita harus sekian banyaknya. Yang penting bagaimana kita sekarang ini istiqomah. Mungkin 2-3 ayat mampu kita. Ada kesempatan setiap hari kita istiqomah. Itulah amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu, maka istiqomah. Lakukan secara terus-menerus. Itu konsep Allah dalam Al-Quran. Bahkan bagaimana konsepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Nabi, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Sama saja termasuk orang yang rugi. Memang kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rakaatnya ditambah. Tapi kalau sholat sunnahnya bisa kita tambah rakaatnya. Sholat sunnah mutlak misalnya, bisa sampai dengan 1000 rakaat. Tapi kalau sholat wajibnya memang sudah ditentukan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa kita tambah. Maupun sholat sunnah rawatibnya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang celaka, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin melakukan segala sesuatu, bahkan kita memandang sesuatu saja, kita ingin mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang sesuatu, melangkahkan kaki kita apalagi. Semakin jauh kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka semakin banyak amal kita dan semakin banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkah kita. Itu konsepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana dengan para sahabat-sahabat Nabi? Mereka juga mengingatkan kepada kita. Bahkan Umar bin Khattab berkata, "I'mal lid dunya ka'annaka ta'ifu abada
Wa'mal li akhiraka annaka tamutu ghada. Berusahalah, bekerjalah engkau di dunia ini seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi beramalah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Ini konsepnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita hidup di dunia ini adalah kita tetap bekerja, kita tetap berusaha. Tapi pada waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tinggalkan aktivitasmu sebentar menuju panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang mendengarkan panggilan Allah, kalau dia tinggalkan aktivitasnya, maka keberkahannya selalu diberikan oleh Allah. Allah berikan kesehatan kepadanya. Tetapi kalau kita sudah mendengarkan panggilan Allah, kemudian kita tetap aja bekerja, bahkan belum tentu bisa kita selesaikan saat itu. Bahkan pikiran kita buntu. Kenapa ini? Kenapa itu? Yang ada adalah emosional. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengambil air wudhu, maka pikiran kita menjadi tenang. Setelah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah, maka hati kita akan menjadi reda. Yang tadinya emosional, yang tadinya kita marah, ternyata setelah kita menyentuh air wudhu, maka Allah berikan ketenangan kita. Karena itu tujuan kita. Hidup kita ini syukur-syukur banyak yang diberikan oleh Allah. Sedikit juga kita tidak bisa menangis. Kita tidak bisa mengambil hak orang lain. Kita tidak bisa merampas hak orang lain. Yang ada kita bersyukur kepada Allah. Bahkan ketika dalam surah Ar-Rahman 31 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kamu dustakan, kata Allah. Berarti begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita bersyukur terhadap nikmat itu. Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Kita beraktivitas. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini mereka tidak bisa berjalan. Mereka berbaring di tempat tidur. Mereka ingin sembuh dari penyakitnya. Tapi kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mengisi, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Islam mengajarkan kepada kita hidup selalu lebih baik. Dan konsep Allah Subhanahu wa taala hidup selalu lebih baik itu adalah kita banyak melakukan amal soleh. Dan hidup kita di dunia ini adalah berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, jangan mengganggu orang. Kehadiran kita selalu disenangi oleh orang. Kehadiran kita dimanapun kita berada, tidak pernah orang lain membicarakan keburukan kita. Kenapa? Karena kita selalu melangkah penuh dengan rahmat dan ridho Allah. Itulah yang kita cari di dunia ini. Bahkan konsepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup kita selalu lebih baik. Siapa yang hidupnya selalu lebih baik, maka dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang afiat, dimudahkan dalam segala aktivitas kita, ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan kita dalam keadaan baik dan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan.
Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.